Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kami dari Sub Kelompok 1 Angkatan 7 berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan topik wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Hari ini saya nggak sendiri, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Herlina, kemudian ada teman kami, Mbak Reta. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Margareta, bisa dipanggil Reta. Kemudian ada Mbak Sasa. Ya, halo teman-teman, nama saya Anissa Yanita, biasa dipanggil Sasa. Kemudian ada Mas Ucup. Halo semuanya, aku Ahmad Nur Yusuf, biasa dipanggil Ucup. Dan yang terakhir ada Mas Emir. Halo guys, aku Emir Saputra Prakasa, biasa dipanggil Emir. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum berdiskusi, mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran tentang topik wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Ada subtopik yang menurut kelompok kami itu menarik untuk diangkat dalam perbincangan kali ini, yaitu terkait nilai-nilai dasar bela negara. Teman-teman di sini juga pasti masih ingat dong dengan subtopik itu. Nah, di dalam nilai-nilai dasar bela negara itu ada beberapa nilai di dalamnya, dan kali ini kami mau sedikit mengulik pengalaman teman-teman dalam pengimplementasian nilai-nilai tersebut. Karena kan nggak mungkin dong kita belajar tapi cuma paham secara teori. Alangkah lebih baiknya lagi kalau nilai-nilai tersebut bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan nilai yang pertama ya. Nilai yang pertama itu ada cinta tanah air. Teman-teman di sini pernah nggak punya pengalaman langsung terkait pengimplementasian nilai cinta tanah air? Mungkin boleh di-sharing ya. Dari Mbak Ega, silahkan. Iya, jadi kalau saya tuh kemarin saya habis beli sepatu tuh. Saya beli sepatu, awalnya saya bimbang mau beli yang dari luar biar hits kayak yang lain atau beli yang produk dalam negeri. Nah, setelah saya lihat-lihat sebenarnya modelnya tuh sama dan kualitasnya juga nggak jauh beda. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli produk dalam negeri. Aku beli dua tuh, yang satu dari Bandung dan yang satu dari Klaten. Nah, setelah dilihat-lihat emang harganya tuh lebih murah, tapi kualitasnya emang bersaing guys. Jadi kayak kita bisa hemat, tapi juga kita bisa tetap mengikuti teman-teman kita gitu. Kita harus selalu beli sepatu yang impor, yang gitu-gitu. Tapi ya, produk lokal itu bagus juga kalau menurut aku. Iya sih, saya kemarin pengalaman beli sepatu kulit tuh dari daerah Bantul. Itu bisa tahan sampai 4 tahun. Lumayan banget sebenarnya, buat ngirit juga lumayan. Iya, bagus juga. Sama-sama, saya juga ada pengalaman itu, saya baru beli sepatu lokal. Sebenarnya kemarin ada ragu sih sama sepatu lokal kan, kayak kita-kita gini kan pasti generasi-generasi yang maunya kelihatan keren, ngikutin arahnya ke barat-barat, tapi akhirnya saya beli tuh yang ada sepatu pijak bumi. Dia punya hashtag sendiri tuh kayak save the world gitu, save for better earth gitu pokoknya lah. Jadi dia gunain sampah buat didaur ulang jadi sepatu. Jadi kan itu nggak cuma buat mendukung produk lokal, tapi kita juga menyelamatkan lingkungan lah. Bisa sekeren itulah produk lokal sebenarnya kalau kalian lebih aware lagi. Iya. Dan kualitasnya itu ya, nggak kalah sama produk luar ya. Iya parah, bagus banget ternyata. Sampai sekarang masih kuat ya. Dan sekarang ini tuh kayak adanya marketplace tuh bisa buat kita lebih tahu nggak sih produk-produk lokal tuh macamnya tuh apa aja gitu. Iya sih, benar-benar nggak cuma sepatu, ada baju, ada skincare, ada macam-macam lah. Nah, dari pengalaman teman-teman berarti terbukti ya kalau produk lokal tuh nggak kalah bersaing sebenarnya sama produk luar. Kita tetap bisa bergaya, bisa lebih irit juga, dan tadi ada cerita menarik kalau kita tuh juga bisa menjaga kelestarian lingkungan karena ada beberapa produk lokal yang mulai peduli sama alam. Kalau gitu kita sekarang bisa masuk ke nilai yang selanjutnya mungkin itu ada sadar berbangsa dan bernegara. Teman-teman boleh sharing lagi nih pengalaman pengimplementasiannya gimana? Ya kan, kalau sadar berbangsa dan bernegara itu lingkup kecilnya di kita kan ya mungkin berorganisasi ya, kayak berorganisasi. Iya benar tuh. Ya kan, Betul, kayak misalkan diriku dulu pernah ikut organisasi pecinta alam, diajarin gimana untuk kerjasama, gimana saling support, saling bantu, terus juga nggak lupa teman, gitu sih.
Iya, ya benar banget tuh. Kayak di dalam organisasi itu juga banyak-banyak hal nilai-nilai dasar yang penting lah yang bisa kita dapat gitu. Kayak contoh saya juga mungkin nggak ngikut organisasi sih, lebih kayak ke volunteer gitu. Volunteer ada acara kampus. Nah, itu tuh benar-benar diuji kekompakannya, terus kita tahu tentang cara demokrasinya dan gitulah pokoknya. Kita buat nentuin suatu hal tuh pasti diskusi gitu. Nggak asal milih sendiri gitu aja. Yang musyawarah mufakat kan ya Iya gitu sih. ya. Ya, musyawarah mufakat. Aku juga ada tuh pengalaman dulu waktu SMA. Aku nggak sering sih, emang ikut OSIS. Aku jadi pengurus OSIS. Nah, di situ kan emang kita tahu ya, pengurus OSIS tuh kayak yang jadi eh, penyalur dan pembuat kegiatan. Tentu aja sebagai pengurus OSIS tuh kita emang harus disiplin gitu dan tetap bertanggung jawab sama tugas-tugas yang diberikan, karena mau nggak mau kita yang ngurus dan kita juga yang jadi semacam percontohan buat siswa-siswa lain gitu kalau waktu aku sekolah dulu. Belum lagi kan kalau OSIS itu mewakili suara teman-teman yang lain untuk disampaikan ke guru kan ya. Iya. Ya benar banget, apalagi kayak pasti yang kayak kita tunggu-tunggu nggak sih, kayak classmeet, pensi, itu semua tuh berkat OSIS nggak sih? Kalau nggak ada OSIS kalian cuma jadi tempe mungkin atau apa. Ya kita pokoknya makasih banget lah adanya organisasi itu. Jadi mungkin dari situ aja kita bisa paham gitu bahwa pentingnya organisasi dalam sebuah lingkungan masyarakat. Yaitu Iya. OSIS mungkin di lingkungan sekolah. Iya, ya benar banget. Ya, setuju banget sih sama pengalaman teman-teman semua dalam organisasi ya, karena selain melatih gimana cara kita berinteraksi dan berhubungan sama orang lain, kadang kan juga kalau di organisasi itu ada strukturnya sendiri, ada yang lebih di atas kita, ada yang di bawah kita. Nah, itu juga kan pasti melatih kita gimana cara berinteraksi sama orang-orang tersebut di dalam organisasinya. Untuk nilai selanjutnya, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman ada yang punya pengalaman terkait hal tersebut, boleh di-sharing? Kalau ngomongin pengalaman terkait Pancasila kayak susah sih buat generasi kayak kita ini yang fokusnya udah kayak mau sosok modern, apalagi kita tuh kayak ada kalimat FOMO kan sekarang, kayak takut banget ketinggalan. Kalau ngomongin Pancasila kayak itu udah kuno lah, udah kayak sosok nasionalisme gitu, apaan sih, udah nggak jelas lah pokoknya. Tapi pada akhirnya sebenarnya tuh kita udah melaksanakan hal tersebut gitu. Kayak contohnya deh, kita ambil sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kelihatan kan pasti dari muka-muka kita nih kayak fokus ibadah banget orangnya. Pasti kita tuh udah kayak sholat 5 waktu lah seenggaknya. Itu pasti udah kayak mengamalkan nilai-nilai tersebut kan. Dan yang paling sering kita lakukan mungkin kayak yang tadi udah kita bahas itu, musyawarah. Kayak contohnya kayak sila ke-4, itu kan udah sering banget sih kita lakuin. Iya, itu juga kayak kan setia pada ideologi Pancasila. Selain itu kan kita juga setia pada Pancasila juga menghargai itu dengan cara mengenang jasa para pahlawan. Terus kita juga berusaha menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku bangsa. Jadi kan termasuk juga di persatuan. Bener tuh. Sebenarnya itu Pancasila tuh malah lebih dekat gak sih tanpa kita sadari sama kehidupan kita. Kayak buang sampah di tempat sampah itu kan juga salah satu mengamalkan sila-sila Pancasila ya. Iya. Terus kita ikut organisasi tadi itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila kan. Iya. Sila ketiga. Sebenarnya Pancasila tuh tanpa kita ngomongin gue udah ngamalin Pancasila nih, itu tuh udah melekat di kita tuh sebenarnya kalau menurut aku. Ya, jadi kayaknya Pancasila itu dibuat bukan kayak semena-mena asal buat aja lah gitu, yang penting ada gitu. Tapi kayaknya emang udah jelas gitu, rangkanya itu emang dasar dari kita sendiri ada. Oke, mungkin mau nambahin aja ya, kayak kenapa kita bisa merasa dekat sama Pancasila tuh karena nilai Pancasila itu sendiri kan diambil emang dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Jadi itu bukan sesuatu yang asing, itu dari dulu sudah ada dan sampai sekarang masih kita lakukan. Kemudian nilai yang akan kita bahas adalah kemampuan awal dalam bela negara. Teman-teman boleh sharing nih gimana cara teman-teman mengimplementasikan kemampuan awal bela negaranya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pengimplementasian kemampuan awal bela negara kan bisa dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani kan. Mungkin itu kita biasain untuk olahraga setiap hari buat jaga kesehatan. Apalagi kita bekerjanya kan duduk ya, lebih baik duduk. Jadi harus banyak minum air putih. Habis itu mungkin olahraga yang simpel juga itu bisa kita lakuin waktu pulang kantor, misal dengan jalan kaki atau naik kendaraan umum kan kita harus
jalan dulu ya ke tempat busway atau ke MRT-nya gitu. Iya, benar. bener banget. Ya emang kayaknya kita juga sebagai anak muda dan apalagi di kala pandemi ini kan kesehatan tuh kayak jadi yang faktor penting banget lah. Apalagi di kantor kita untungnya banget nih difasilitasin gitu loh, adanya klub-klub buat ngadain aktivitas kayak gitu loh. Kayak ada klub badminton tiap Kamis, ada klub futsal, basket dan lainnya gitu loh. Iya. Ya, selain itu kan juga nggak selalu harus dari olahraga juga. Selain itu dari makanan asupan yang kita makan harus jaga itu, kurangin gula lah, kurangin minyak biar tetap sehat, banyakin air putih, buah, vitamin gitu kan ya. Iya. Ya benar banget, benar banget. Apalagi Setuju sih, Mas. saya pernah baca tuh terkait hal itu kayak sebenarnya tuh kesehatan tuh 80% dimulai dari makanan, bukan, dan buat olahraga itu cuma 10% aja. Jadi kalau mau mulai sehat tuh atur aja dulu makanannya lah. Iya, tapi menurut aku, ya Mas Emir, menurut aku tuh kayak kita kan punya waktu sehari itu 24 jam ya. Seenggaknya kita tuh 15-25 menit kita tuh harus meluangkan waktu kita buat olahraga, paling nggak stretching, jalan pagi atau apa, workout tipis-tipis. Nah, itu tuh kayak biar badan kita lebih seger gitu loh. Terus kayak kita beraktivitas juga lebih semangat gitu menurut aku. Iya, benar Setuju. Karena emang kalau misalkan kita mau diri kita sehat, pasti kan yang nentuin pasti kita juga sendiri nggak sih? Iya. Ya itu sih. Oke deh, setuju banget sama teman-teman. Kemampuan awal bela negara tuh bisa dimulai dari menjaga kesehatan dan melihat apa aja yang kita konsumsi saat ini. Karena kan untuk mengimplementasikan nilai yang lain, pasti kita harus punya tubuh yang sehat dulu. Dan itu dimulai dari olahraga dan menjaga asupannya. Mungkin sekian ya yang bisa kami sampaikan di diskusi kali ini. Karena adanya keterbatasan waktu juga, terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah hadir dan mau memberikan pengalaman-pengalamannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda merupakan penentu bangsa, menjadi kunci seraya berdoa kepada semesta. Melihat diri dengan bangga membela negara, tak kenal lelah didasarkan karena cinta. Menyegarkan lagi hikmatnya menjadi Indonesia, siapa tahu dapat berbagi hal yang berharga. Menyongsong segala yang mungkin akan tiba dengan derap yang semoga lebih bertenaga. Ancaman memang menjadi tantangan di era reformasi ini, terucap kabar dari malam hingga pagi. Sesuatu yang tidak pasti, beriring menjadi tragedi. Namun apa daya, kita harus tetap mengabdi untuk negeri, demi menjadi hal yang tak tertandingi. Keterlibatan masyarakat menjadi hal penting di dalam sebuah runutan, dalam menghadapi tantangan sampai isu kebakaran hutan. Kita harus saling peduli karena memiliki keterikatan. Semakin sadar akan pentingnya wawasan kebangsaan. Terima kasih kami ucapkan, mohon semua dapat mendengarkan. Secemooh kata yang tidak memiliki tujuan, tetapi semoga berkesan.